Pembelajaran tatap muka tetap berjalan meski DKI Jakarta dinyatakan berstatus PPKM level 2. Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama Ainyu Siang, Komisioner KPAI bidang pendidikan, ada Ibu Retno Listiarti. Selamat siang Ibu Retno. Selamat siang, terdengar Mbak suara saya? Terdengar cukup jelas Ibu. Baik. Oke, Ibu Retno, saat ini PTM 100% sudah dilakukan, berjalan bersamaan dengan vaksinasi terhadap anak-anak. Respon KPAI sendiri bagaimana Ibu? Iya, kami sejak Senin, Selasa, Rabu kemarin sudah datang ya ke beberapa sekolah untuk melakukan pengawasan pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan secara terbatas ini. Terbatas di sini kan sebenarnya soal waktu jam belajarnya akhirnya ya. Jadi orangnya atau kapasitas kelasnya berisi 100%, kemudian harinya dari Senin sampai dengan Jumat, kemudian pendidik, tenaga kependidikan seluruhnya masuk gitu ya. Jadi memang ini 100% yang kemudian tidak seperti dahulu gitu ya, atau belum 100% adalah jam belajar, di mana jam belajar itu memang dibuat maksimal adalah 6 jam. Nah, dari hasil pemantauan kami, kebetulan kami ke SD ya, kenapa kami datang ke beberapa SD itu karena SD ini kan baru vaksin 1 kali. Betul. Jadi kalau memang tadi disebutkan misalnya oleh Pak Wagub tingkat vaksinasinya sudah sekian persen, memang untuk anak 6 sampai 11 tahun yang menjadi fokus perhatian kami, ini kan belum tentu angkanya belum tinggi ya, masih sekitar 58% saja. Yang kedua, ini baru vaksin pertama, dosis 1. Nah, sementara ini habis liburan tahun baru dan liburan Natal. Jadi belum 14 hari setelah liburan tahun baru ini berakhir. Jadi sebenarnya di masa pandemi kita harus nunggu juga selama 14 hari ini seperti apa peningkatan kasus. Dan betul kan, ternyata PPKM level 1-nya naik ke level 2 pasca liburan ini. Nah, yang kedua adalah yang memang patut betul untuk diperhatikan, anak umur 6 sampai 11 tahun ini selain belum divaksin secara lengkap, bahkan tadi ada yang baru vaksin berbarengan dengan sekolah tatap muka. Iya, jadi kan artinya memang belum memenuhi sebenarnya gitu ya. Terus Omikronnya DKI Jakarta, kasus Omikron ini naik, dan untuk Indonesia DKI Jakarta adalah pada posisi yang tertinggi. Nah, jadi ini menurut kami sangat berisiko. Jadi kami KPAI mendorong untuk dievaluasi dan ditinjau kembali, kalau bisa ini ditunda dulu gitu ya, paling enggak jangan sebanyak 100% lah. Ya, 50% saja dan diutamakan yang usia 12 sampai 17 tahun dahulu. Baik, jika nanti masukan dari KPAI ini didengarkan oleh pemerintah, tentunya akan diubah lagi kebijakannya. Jadi ada buka tutup kebijakan. Menurut Anda apakah ini tidak membingungkan masyarakat, Ibu? Kalau di masa pandemi tentu kan tidak ya, karena kan sangat bergantung pada kasus. Bahkan status level pun bisa berubah-ubah, jadi masyarakat juga harus siap dengan itu. Kalau terjadi peningkatan kan terpaksa harus ditutup gitu ya. Jadi kalau kami sih berpikir bahwa hak pendidikan penting, kami mendukung pembelajaran tatap muka, sangat mendukung KPAI. Namun tadi ketika Omikronnya meningkat, Omikron ini kan daya tularnya tinggi sekali ya, 70 kali lipat. Betul. Jadi ini sangat membahayakan kalau kemudian mengenai anak-anak kita yang memang belum mendapatkan vaksin secara lengkap gitu ya, baru 1 dosis dan itu pun baru diberikan. Jadi kan harusnya bisa menunggu, karena DKI ini kan 12 Desember baru memberikan vaksin usia 6 sampai 11 ya. Itu pertama di Indonesia juga, mereka lebih dulu. Nah, kalau 12 Desember ke 12 Januari nanti kan vaksin kedua, kan sebentar lagi ya. Mestinya ini bisa menunggu lah, melihat situasi tadi ya, 14 hari setelah libur itu harusnya menjadi pertimbangan dari Pemprov DKI. Jadi terlalu cepat PTM 100%-nya. Lantas apa yang harus dipersiapkan? Mungkin saran Anda untuk orang tua yang anak-anaknya harus sekolah PTM 100%, khususnya SD, Ibu, supaya fit gitu, Ibu. Iya, kalau yang usia 12 sampai 17 atau SMP SMA udah lah ya, mereka udah vaksin 2 kali, tingkat vaksinnya tinggi, mereka juga perilakunya mudah dikontrol dan lain-lain. Itu mungkin nggak, Mas, tinggal dipastikan bahwa pulang sekolah tuh langsung pulang, tidak nongkrong. Itu aja. Tapi kalau untuk anak usia 6 sampai 11 tahun, saya rasa ini mestinya tidak sebanyak 100% dulu. Ya, karena ini sangat berisiko. Jadi kalau mau ya seperti tahun 2021 kemarin kan
50%. Jadi satu anak baru sekolah itu ya 1 minggu 1 kali dulu gitu, sambil melihat perkembangan kasus aja sih ya. Kalau orang tua, saya yakin orang tua mendukung pembelajaran tatap muka ini semua ya. Kami semua mendukung gitu. Tetapi karena situasi dan kondisi tadi ya, pertama adalah terkait kasus, kedua vaksinnya belum lengkap. Ini harusnya menjadi satu pertimbangan khusus anak usia 6 sampai 11 tahun. Oke, Ibu Retno, salah satu syarat PTM ini berlangsung adalah persetujuan dari orang tua. Jadi kalau mayoritas orang tuanya setuju, bisa diselenggarakan. Adakah pihak orang tua yang mungkin melapor ke KPAI tidak setuju dengan PTM ini? Nggak ngelapor, tapi kami ketika pengawasan tatap muka kami bertanya berapa orang tua yang tidak setuju. Ternyata orang tua yang tidak setuju memang tidak banyak sih ya. Rata-rata kisarannya itu mungkin sekitar paling rendah gitu ya, mungkin 2% gitu sampai kemudian 13% saja. Jadi memang mayoritas orang tua tuh memang mendukung gitu, dan ini bagi kami wajar ya. Dan kalau orang tua kemudian 100% mendukung pun ya, orang tua ini pasti sudah mempertimbangkan banyak hal ya, kenapa mereka kemudian mengizinkan anaknya untuk pembelajaran tatap muka 100% ini. Baik. Kalau di kami catatannya 100% itu, karena pas kami datang Mbak masuk ke kelas-kelas, emang jaraknya sangat dekat gitu ya. Bahkan ada yang untuk lewat saya harus memiringkan tubuh gitu ya, karena memang sempit gitu ya. Itu aja sih yang bagi kami bisa bersabar 1-2 bulan ini ya, sambil melihat kasus, terutama kelengkapan dari vaksin anak, dosisnya lengkap dulu. Baik, terima kasih Ibu Retno, sangat menarik bahwa harus dipercepat dulu vaksinasi pada anak usia 6 sampai 12 tahun supaya bisa proteksinya. Terima kasih Ibu Retno sudah bergabung di iNews Siang.